lagi dengan saya Aulia Setiawati akan membahas tentang Learning Journal yang ke-7. Kemarin pada tanggal 4 April 2024 merupakan pertemuan kami yang ke-8. Kali ini merupakan pertemuan terakhir kami dalam sesi diskusi kelompok yang diakhiri oleh kelompok 2. Memahami artikel, makalah, opini, esai, feature, dan news berita, serta contoh-contoh dari tiap-tiap tersebut merupakan pembahasan dari kelompok 2. Apa sih artikel? Artikel adalah karya tulis yang membahas suatu masalah sedemikian rupa sehingga menjadi topik utama secara umum. Tujuan penulisan artikel adalah untuk mendidik, mempengaruhi, membujuk, menginformasikan, dan menghibur, serta mempublikasikannya baik di media cetak maupun di media online. Ada beberapa macam dari artikel, yaitu ada artikel deskriptif, ada artikel eksplanatif, ada artikel pemecah masalah, ada artikel persuasif, dan yang terakhir yaitu artikel prediktif. Apa sih perbedaan dari artikel kepada karya tulis lainnya? Yaitu artikel lebih fleksibel dan ditunjukkan untuk menarik perhatian pembaca secara luas. Sementara jenis karangan lainnya lebih fokus pada penelitian akademik atau ilmiah. Selanjutnya yaitu opini. Secara umum bisa diartikan sebagai pendapat. Opini juga dinyatakan secara aktif dan pasif, secara lisan dan tulisan. Opini juga dapat dinyatakan secara terbuka melalui ungkapan kata-kata yang dapat ditafsirkan dengan jelas, maupun dengan pilihan kata yang halus dan diungkapkan secara tidak langsung. Ada berbagai macam opini. Yang pertama itu unqualified opinion atau disebut dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya itu ada unqualified opinion with explanatory language, yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa. Selanjutnya ada qualified opinion atau pendapat wajar dengan pengecualian. Selanjutnya ada adverse opinion atau pendapat tidak wajar. Dan yang terakhir ada disclaimer of opinion, tidak memberikan pendapat. Nah, selanjutnya makalah opini ini bertujuan untuk mengungkapkan pendapat atau keyakinan penulis tentang suatu isu atau permasalahan, berisi argumen, fakta, dan contoh untuk mendukung pendapat dari penulisnya. Makalah opini bertujuan untuk mengungkapkan pendapat atau keyakinan penulis tentang suatu isu atau permasalahan, berisi tentang argumen, fakta, dan contoh untuk mendukung pendapat dari penulisnya. Jenis karangan lain memiliki tujuan yang beragam seperti menginformasikan, mendeskripsikan, atau menganalisis suatu topik. Selanjutnya yaitu membahas tentang esai. Esai adalah sebuah komposisi proses singkat yang mengekspresikan opini penulis tentang subjek tertentu. Sebuah esai dasar dibagi menjadi 3 bagian, yakni pendahuluan yang berisi latar belakang informasi yang mengidentifikasi subjek, bahasa, dan pengantar tentang subjek. Nah, ada berbagai macam esai, yaitu ada esai deskriptif, esai tajuk, esai cukilan watak, esai pribadi, esai reflektif, dan esai kritik. Ciri dari esai yang paling membedakan dengan esai yang lainnya atau karangan lainnya yaitu berkaitan dengan gaya bahasanya, pilihan kata, struktur kalimat, dan gaya penulisan. Merupakan hal terkait erat dengan penulisan esai. Penulisan esai yang berpengalaman biasanya memiliki ciri tertentu ketika menulis esai. Semakin sering seseorang menulis esai, maka semakin mudah gaya bahasanya dikenal oleh pembacanya. Selanjutnya itu ada feature. Apa sih itu feature? Feature adalah sebuah karangan. Selanjutnya yaitu feature. Apa sih itu feature? Feature adalah
penulisan yang mendescribe sesuatu atau seseorang. Ada macam-macam dari feature. Yang pertama yaitu feature sosok atau profil, feature sejarah atau historical. Yang ketiga ada feature petualangan, adventure, ada feature peristiwa tragenda atau sensasional. Yang terakhir itu ada feature pengalaman manusiawi, human interest. Pembuatan feature didasarkan pada data dan fakta peristiwa aktual, namun bahan penyusun diseleksi terlebih dahulu dengan menekankan isi human interest. Pada umumnya, selanjutnya yaitu membahas tentang berita. Apa sih itu berita? Berita adalah laporan tercepat tentang fakta ataupun ide terbaru yang menarik, benar, atau penting untuk sebagian besar masyarakat. Ada berbagai macam berita, yaitu ada straight news, depth news, interpretive report, dan feature story. Setelah materi dijelaskan semuanya oleh pemateri, akhirnya pun adanya sesi diskusi, dan tidak lupa juga yaitu sesi kuis seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Akhirnya pun sesi diskusi berakhir, Bapak dosen pun bertanya kepada kami apa sih perbedaan dari opini, feature, dan berita. Nah, dari situ pun kami diperintahkan untuk memberikan contohnya dari masing-masingnya dan apa sih perbedaan dari ketiganya. Setelah itu kami pun sedikitnya ada yang mengetahui. Akhirnya Bapak dosen pun memberikan materi atau sedikit ilmunya dan menjelaskan tentang dari 3 hal tersebut kepada kami. Akhirnya kami pun berbicara kepada Bapak dosen bahwasannya telah berakhir mata kuliahnya, karena setelah mata kuliah beliau kami memiliki mata kuliah selanjutnya, dan itu pun UTS. Dan akhirnya kami pun melakukan sesi dokumentasi seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Setelah sesi dokumentasi berakhir, akhirnya kami pun bubar dari kelas. Mungkin ini saja pelaporan atau learning journal pada tanggal 4 April kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.